Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang pembuat nol fungsi, sumbu simetri, dan diskriminan. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat? Maka sekarang Bapak lanjutkan tentang pembuat nol fungsi, sumbu simetri, dan diskriminan. Baik. Pertama yang kita akan bahas adalah pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi dari fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Maka untuk menentukan pembuat nol fungsi artinya fx sama dengan 0. Jadi x-nya diganti dengan bilangan berapa sehingga mengakibatkan fx sama dengan 0. Kalau di grafik, pembuat nol fungsi dapat dilihat di titik koordinat yang memotong sumbu x. Kalau pada materi yang lalu tentang persamaan kuadrat, pembuat nol fungsi itu sama dengan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi saya ulangi, kalau dalam persamaan kuadrat pada pembelajaran lalu pembuat nol fungsi itu yaitu sama dengan kalau kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Kalau dalam grafik pembuat nol fungsi itu dapat dilihat di titik yang memotong di sumbu x atau di titik koordinat yang memotong sumbu x. Baik, untuk lebih pahamnya Bapak memberikan 3 contoh dari persamaan fungsi kuadrat dan gambarnya. Yang pertama adalah fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Fx pada pertemuan yang lalu fx itu sama dengan y. Maka bisa ditulis y sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Maka fungsi ini kalau digambar seperti pada gambar paling kiri, yaitu menghadap ke atas, dan kalau kita lihat grafiknya memotong di sumbu x, yaitu di titik negatif 1 dan titik 2. Ini memotong di titik negatif 1 dan 2. Maka titik itu dinamakan pembuat nol fungsi. Jadi kalau ada grafik terus dia memotong di sumbu x atau menyinggung di sumbu x, maka titik-titik itulah dinamakan pembuat nol fungsi. Kalau kita lihat grafik itu juga memotong di sumbu y, yaitu di titik negatif 2. Jadi juga memotong di sumbu y, yaitu di titik negatif 2. Sehingga kalau kita ditanya pembuat nol fungsinya, berarti x-nya sama dengan negatif 1 atau 2. Kalau ditanya titik potong terhadap sumbu x-nya berapa, maka kalau titik potong sumbu x, y-nya sama dengan 0.
Berarti negatif 1,0 dan satunya 2,0. Memotong pada sumbu X. Sedangkan yang memotong sumbu Y berarti di titik negatif 2. Maka koordinatnya adalah kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Sehingga titik koordinatnya adalah 0, negatif 2. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 2. Kalau digambar grafiknya menghadap ke bawah dan menyinggung di sumbu X, yaitu di titik 1. Berarti kalau begitu titik 1 inilah sebagai pembuat 0 fungsi. Maka kalau ditanya titik potong terhadap sumbu X yaitu 1,0. Nah, sekarang kurva ini pun juga memotong di sumbu Y yaitu di titik negatif 2. Memotong di sumbu Y di negatif min 2. Sehingga titik koordinat dari titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 2. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, yaitu fungsi kuadrat Y sama dengan 1/4X pangkat 2 ditambah 1. Gambarnya seperti itu. Dia tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Maka persamaan kuadrat fungsi kuadrat itu berarti tidak mempunyai pembuat 0 fungsi. Dia hanya memotong di sumbu Y yaitu di titik 1. Sehingga kalau ditanya titik koordinat yang memotong pada sumbu Y berarti 0,1. Tapi kurva ini tidak memotong pada sumbu X atau menyinggung. Artinya apa? Bahwa kurva ini atau fungsi kuadrat ini tidak ada pembuat 0 fungsinya. Paham ya anak-anak ya? Ya. Kalau kita sudah belajar tentang pembuat 0 fungsi, Bapak lanjutkan cara menentukan pembuat 0 fungsi atau cara mencari pembuat 0 fungsi. Maka sama seperti yang Bapak katakan di awal pelajaran ini, bahwa pembuat 0 fungsi itu sama dengan akar-akar dari persamaan kuadrat kalau dalam pembelajaran persamaan kuadrat. Artinya apa? Untuk menentukan pembuat 0 fungsi bisa diselesaikan seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Yaitu bisa dengan cara memfaktorkan, bisa dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, bisa dengan cara rumus ABC. Seperti contoh tadi yang pertama, fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Dengan cara pemfaktoran, maka akar-akarnya diketahui, X1-nya 2, X2-nya negatif 1. Sehingga dikatakan bahwa pembuat 0 fungsinya adalah 2 dan negatif 1. Pada contoh yang kedua, fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 2, sama diselesaikan dengan cara pemfaktoran, sehingga mengakibatkan
akar-akarnya cuman 1. Sebenarnya akarnya ini 2 tapi kembar. Sehingga X hanya sama dengan 1. Sehingga bisa dikatakan pembuat nol fungsinya adalah 1. Pada contoh yang ketiga, Y sama dengan 1/4 X kuadrat ditambah 1. Kalau diselesaikan nanti kita tidak bisa menemukan bilangan real pengganti X yang membuat fungsi 0. Coba X-nya kalau diganti dengan bilangan apapun, maka tidak bisa menghasilkan fungsi sama dengan 0. Maka dari itu bisa dikatakan fungsi kuadrat 1/4 X pangkat 2 ditambah 1 tidak mempunyai pembuat 0 fungsi. Sehingga kurvanya tidak menyinggung atau memotong sumbu X. Jadi dia ngawang. Seperti yang kalian lihat di slide sebelumnya. Jadi itulah cara mencari pembuat 0 fungsi sama dengan mencari atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjutkan dengan sumbu simetri. Cara menentukan sumbu simetri pada fungsi kuadrat bisa dengan menentukan dengan cara melihat pembuat 0 fungsinya. Ada 2 contoh. Di sini yang pertama adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3. Maka kalau setelah digambar grafiknya atau kurvanya seperti yang kalian lihat, menghadap ke atas dan memotong di sumbu X di titik negatif 1 dan titik 3. Nah, kalau disuruh menentukan sumbu simetri, kalau kita sudah tahu pembuat 0 fungsinya, maka yang dinamakan sumbu simetrinya itu yang mana? Maka sumbu simetrinya adalah yang ini, yaitu di titik 1 sumbu simetrinya. Berarti mempunyai persamaan sumbu simetri X sama dengan 1. Yang namanya sumbu simetri berarti membagi 2 kurva itu sama besar, yaitu letaknya di X sama dengan 1. Juga begitu pada gambar yang kedua, kurva dari fungsi kuadrat negatif 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 2, gambarnya adalah menyinggung di sumbu X di titik 3. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Nah, kalau begitu, untuk mencari sumbu simetri, kalau pembuat 0 fungsinya diketahui, maka kita tinggal menjumlahkan pembuat 0 fungsi yang ke-1 ditambah pembuat 0 fungsi kedua dibagi 2. Pada gambar yang pertama, pembuat 0 fungsi yang pertama adalah negatif 1, pembuat 0 fungsi yang kedua adalah 3. Maka negatif 1 ditambah 3 dibagi 2. Negatif 1 tambah 3, 2 dibagi 2, 1. Maka sumbu simetrinya 1, atau persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Kalau kurva itu memiliki 2 pembuat 0 fungsi. Kalau kurvanya hanya memiliki 1 pembuat 0 fungsi, maka titik itulah sebagai sumbu simetri, yaitu pembuat 0 fungsinya itulah sebagai sumbu simetri. Karena
pembuat nol fungsinya 3, maka sumbu simetrinya ya X sama dengan 3. Jadi persamaan sumbu simetri pada kurva yang kedua X sama dengan 3. Paham ya anak-anak ya? Saya ulangi lagi, kalau kurvanya mempunyai 2 pembuat nol fungsi, maka untuk mencari sumbu simetri tinggal ditambah kemudian dibagi 2. Tapi kalau hanya mempunyai 1 pembuat nol fungsi, maka sumbu simetrinya ya pembuat nol fungsi itu sendiri. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak melihat kurvanya dan kita tidak tahu pembuat nol fungsinya, kita hanya tahu fungsi kuadratnya. Maka untuk menentukan sumbu simetri bisa juga dengan memakai rumus, yaitu dengan melihat bentuk umum dari fungsi kuadrat. Di sana ada 3 contoh. Yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Maka kita harus tahu A-nya adalah 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Maka untuk menentukan sumbu simetri dengan rumus, berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Saya ulangi lagi, negatif B per 2A. Pada contoh yang pertama, B-nya negatif 2, A-nya 1, berarti negatif min negatif, berarti jadi positif. Berarti 2 per 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Maka X-nya sama dengan 1. Sekarang pada contoh yang kedua, Y sama dengan negatif 2X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 6. A-nya negatif 2, B-nya negatif 8, C-nya negatif 6. Maka A-nya negatif 2, B-nya negatif 8. Maka mencari sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. B-nya negatif 8 min berarti positif 8 per 2A. 2 kali negatif 2, negatif 4. 8 dibagi negatif 4 berarti negatif 2. Sedangkan yang contoh ketiga, Y sama dengan negatif X kuadrat. Pak Mustafa memang tulis 1 biar kalian paham, tapi nanti 1 tidak usah ditulis. Ditambah 4X. Berarti A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 4, C-nya 0. Tapi kita dipakai hanya A dan B. Maka untuk menentukan sumbu simetri berarti X sama dengan min B per 2A. B-nya 4 berarti min 4 per 2A. 2 kali min 1 min 2. Min 4 dibagi min 2 berarti X sama dengan 2. Itu tadi menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus. Kalau kita tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi selain kita bisa menentukan sumbu simetri dari pembuat nol fungsinya, kita bisa menentukan sumbu simetri kalau kita tahu bentuk umum fungsi kuadratnya dengan memakai rumus. Maka bisa disimpulkan yang pertama,
Jika suatu fungsi kuadrat memiliki satu pembuat nol fungsi, maka pembuat nol tersebut sebagai sumbu simetri. Jadi kalau hanya satu pembuat nol fungsi, ya dia itulah sebagai sumbu simetri. Tapi kalau mempunyai dua pembuat nol fungsi, maka untuk mencari sumbu simetri adalah X sama dengan X1 atau pembuat nol fungsi 1 ditambah pembuat nol fungsi 2 dibagi 2. Yang ketiga, kalau kita tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, maka untuk menentukan sumbu simetri kita bisa dengan rumus, yaitu x sama dengan min b per 2a. Saya ulang lagi, x sama dengan min b per 2a. Nanti ada hubungan sumbu simetri dengan titik puncak. Maka kalau kita disuruh menentukan titik puncak dari kurva tersebut, maka X-nya adalah min B per 2A, Y-nya adalah min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. B kuadrat min 4AC itu kita kenal dengan nama diskriminan. Nah, untuk lebih jelasnya, setelah ini kita akan membahas diskriminan. Maka saya ulangi lagi, maka kita akan bisa menentukan titik puncaknya. Berarti titik puncaknya adalah titik koordinatnya terdiri dari min B per 2A, sebagai X-nya, dan sekarang sebagai Y-nya adalah min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Sekarang kita lanjut dengan diskriminan. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang dinamakan diskriminan atau disimbolkan D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ambilkan contoh. Kalau saya punya fungsi kuadrat X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan 3. Maka nilai diskriminannya adalah 4. Dari mana? B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya 3. Berarti 16 dikurangi 12 berarti sama dengan 4. Sehingga mengakibatkan nilai diskriminannya positif, atau bisa ditulis nilai D-nya lebih besar dari 0. Sedangkan A-nya pada fungsi kuadrat bentuk umumnya itu A-nya juga positif karena A-nya 1. Berarti A-nya juga lebih besar 0. Maka nanti kurvanya menghadap ke atas dan mempunyai dua pembuat nol fungsi atau mempunyai dua titik potong terhadap sumbu X. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ada fungsi kuadrat A-nya lebih besar 0, D-nya juga lebih besar 0, maka nanti fungsi kuadrat itu mempunyai kurva menghadap ke atas. Karena A-nya lebih besar 0, maka kurvanya menghadap ke atas. Adapun D-nya lebih besar 0, maka kurva itu memotong di dua titik pada sumbu X, yaitu negatif 1 dan 3.
Kita lanjut. Sehingga kita bisa menyimpulkan dengan hubungan A dan D, jika A-nya lebih besar 0 dan D-nya lebih besar 0, maka grafiknya nanti membuka ke atas. Karena A lebih besar 0, grafiknya membuka ke atas. D-nya lebih besar 0, maka nanti grafiknya memotong di 2 titik di sumbu X. Sehingga kalau dia membuka ke atas, titik puncaknya dinamakan titik puncak minimum. Yang kedua, jika A lebih besar dari 0 dan D-nya sama dengan 0, karena A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Sedangkan D-nya sama dengan 0, maka berarti dia hanya menyinggung di satu titik sumbu X. Jadi tidak memotong di 2 titik pada sumbu X, tapi menyinggung satu titik di sumbu X, karena D-nya sama dengan 0. Karena membuka ke atas sama dengan yang ke-1, berarti puncaknya dinamakan puncak minimum. Yang ketiga, jika A-nya lebih besar 0 dan D-nya kurang dari 0, maka grafiknya nanti, karena A lebih besar 0, maka grafiknya membuka ke atas. Sedangkan D-nya kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X alias ngawang. Tahu ya ngawang ya? Jadi di atas, melayang, tidak nyinggung, tidak memotong sumbu X. Sama karena membuka ke atas, kalau ditanyakan titik puncaknya, berarti titik puncaknya minimum. Jadi kalau menghadap ke atas, titik puncaknya minimum. Sedangkan yang keempat, jika A kurang dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0, karena A-nya lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. D-nya lebih besar 0, maka memotong di 2 titik pada sumbu X. Karena membuka ke bawah, puncaknya dinamakan puncak maksimum, berarti di atas maksimum. Yang kelima, jika A kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, maka grafiknya A kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. Sedangkan D-nya sama dengan 0, berarti menyinggung sumbu X, menyinggung di satu titik sumbu X. Puncaknya sama karena menghadap ke bawah, berarti puncaknya maksimum. Yang terakhir, yang keenam, jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka grafiknya A kurang dari 0, berarti grafiknya membuka ke bawah. D kurang dari 0 berarti tidak memotong dan tidak menyinggung di sumbu X, alias grafiknya ngawang, melayang. Karena membuka ke bawah, puncaknya dinamakan puncak maksimum. Itu kesimpulan dari bentuk umum fungsi kuadrat. A-nya dilihat dari A dan dilihat dari D, diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau digambar, maka seperti ini. Jadi kalau A lebih besar 0, D lebih besar 0, maka kurvanya menghadap ke atas dan memotong 2 titik di sumbu E. Kalau A lebih besar 0, D sama dengan 0, membuka ke atas. Karena D sama dengan 0, menyinggung di satu titik di sumbu X.
Kalau A lebih besar 0, D-nya kurang dari 0, maka kurvanya menghadap ke atas melayang. Gambarnya seperti itu. A kurang dari 0, D sama dengan lebih besar dari 0, maka kurvanya menghadap ke bawah. D lebih besar 0, maka memotong di 2 titik pada sumbu X. Kalau A kurang dari 0, D sama dengan 0, menghadap ke bawah. D sama dengan 0 berarti menyinggung di 1 titik sumbu X. A kurang dari 0, D kurang dari 0, sama-sama kurang dari 0, menghadap ke bawah karena A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0 berarti tidak memotong dan tidak menyinggung alias melayang. Nah, itu tadi kalau digambarkan atau disket pada kurva bersamaan kuadrat, fungsi kuadrat kalau dilihat A dan D-nya. Bagaimana? Paham anak-anak? Ya, alhamdulillah kalau paham. Ya, itu yang belakang sudah nyaut. Paham, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya. Maka sekarang tugasnya kalian hanya 2 dari 2 fungsi kuadrat. Kalian disuruh menentukan yang pertama, pembuat 0 fungsinya. Yang kedua, sumbu simetrinya. Yang ketiga, titik potong terhadap sumbu Y. Dan yang keempat, titik puncaknya. Tidak usah kalian gambar, silakan kamu kerjakan dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan oleh Bapak. Kalau ada yang bertanya, Pak, kalau digambar boleh? Silakan, lebih bagus. Cuman gambarnya harus di kertas berpeta, kemudian dipotong dan ditempelkan. Pak, saya tidak gambar, Pak, saya langsung kerjakan pakai rumus. Silakan. Ya. Jadi kalian boleh mengerjakan dengan menggunakan rumus, boleh mengerjakan dengan menggunakan gambar dan rumus, silakan. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Bapak pada materi fungsi kuadrat yang kedua, yaitu dengan pembuat 0 fungsi, sumbu simetri, dan diskriminan. Saya kira itu, mudah-mudahan kalian diberi kemudahan dalam memahami materi ini, tetap semangat walaupun dalam keterbatasan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.